Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami, Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data Twilight atau Rembang, baik petang maupun malam, baik pagi maupun malam, yang paling komprehensif di dunia. Karena data kami sudah meliputi 5 benua sejak yang dari paling bawah belahan bumi itu di New Zealand sampai dengan ke wilayah Arktik yang meliputi 5 teritori politik. 4 di Eropa yaitu Finlandia, Iceland, Greenland, dan Norwegia. Kemudian satu lagi di Amerika, yaitu Alaska, di negara bagian Amerika Serikat. Sebetulnya masih ada lagi di Kanada, tapi yang saya punya itu tidak tidak masuk ke wilayah Arktik. Eh, Kemudian beberapa hari yang lalu ada sebetulnya sudah lama, saya mempunyai seorang teman diskusi lah masalah waktu fajar ini, orang Turki. Orang Turki yang sangat cerdas. Beliau membuat software 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 astronomi gitu, dengan gambar-gambar yang sangat cantik gitu ya. Eh, untuk keperluan ibadah-ibadah Islam. Nah, eh, yang menarik adalah beliau melakukannya sendiri. Saya kira ya mungkin ada tim juga tidak besar lah. Tapi yang saya yakin dia sendiri. Eh, dan itu mirip-mirip dengan Stellarium ya. Tapi harus diingat Stellarium itu loh dibuat oleh sebuah tim yang karena itu open source program kan, open source application. Jadi itu adalah sebuah tim yang uh, datang dari berbagai macam negara kan. Tapi kalau dia ini Sinar namanya, orang Turki ini melakukannya sendiri. Uh, Mirip dengan stellarium tapi tidak 3 dimensi ya, 2 dimensi, tapi sungguh bagus. Sayangnya uh, beliau ini sangat minim sekali berbahasa Inggris. Jadi apa tuh, aplikasi yang dia buat itu dalam bahasa Turki. Jadi saya juga belum pernah menggunakan. Cuman saya beberapa kali saya cek secara secara uh, random gitu ya. Itu hasil hitungannya bagus, sangat akurat. Oke, jadi itu. Nah, sudah lama sekali beliau ini mengamati hasil penelitian saya yang tentang fajar ini, tentang kehadiran fajar. Eh, yang luar biasanya adalah eh, di video-video saya kan boleh dikatakan semuanya bahasa Indonesia. Ada satu dua lah yang berbahasa Inggris. Tapi semuanya adalah boleh dikatakan bahasa Indonesia. Beliau itu kalau yang tertulis diambil di copy gitu, masukkan ke Google Translate, kemudian diterjemahkan. Jadi dia mempelajari itunya dari video-video saya itu melalui Google Earth, Google Translate itu. Nah, kalau kemudian berkomunikasi karena bahasa Inggrisnya sangat minim, dia juga menggunakan Google Translate. Jadi kalau kirim WA itu, kalau saya punya menjelaskan sesuatu dalam bahasa Inggris, kelihatannya dia terjemahkan ke dalam bahasa Turki gitu. Kemudian dia membalas dengan bahasa Turki yang diterjemahkan pakai Google Translate. Tapi jadi kelihatan bahasanya agak aneh kan. Tapi anu komunikasi itu terus udah bertahun-tahun. Mungkin sudah 3-4 tahunan kami berkomunikasi. Nah,
rupanya dia memang dalam menyusun aplikasi eh, apa tuh untuk keperluan ibadah Islam, umat Islam itu, dia mulai ragu-ragu karena dalam menggunakan eh, astronomical dawn, fajar astronomis yang 18 derajat, sehingga dia melakukan pengamatan sendiri ke lapangan gitu ya. Dan dia memperoleh hasilnya itu mirip dengan yang saya miliki. Nah, dia beberapa kali dapat dapat 12,5 derajat ya di bawah ufuk ya, saat matahari 12 derajat di bawah, 12,5 derajat di bawah ufuk, fajar muncul. Nah, sehingga dia itulah kemudian dia mempelajari apa tuh video-video saya dengan cara yang sangat unik tadi itu. Dan kemudian pada hari Rabu yang lalu kami bertemu rapat lah dalam dalam satu Zoom, melalui Google Meet sebetulnya. Google Meet. Ah, tapi karena dia sangat minim berbahasa Inggris, kemudian dia mengajak seorang temannya yang berbahasa Turki dan berbahasa Inggris. Nah, tapi tinggalnya di Italia. Sehingga kami konferensi itu bertiga itu rupanya. Saya pikir tadinya konferensi itu besar ya, tapi ternyata bertiga aja diskusi. Yang intinya adalah dia mengulik gitu, apa sebetulnya algoritma yang saya gunakan, bagaimana datanya, dan sebagainya lah. Ya semua, jadi diskusi itu mulai jam 10 malam sampai mungkin lebih dari jam 12-an malam gitu, 2 jam. Sangat unik sekali. Jadi saya itu malah seolah-olah kayak 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 ujian tesis doktor gitu. Oh, tapi saya senang karena dia ada orang yang begitu perhatian pada dan curiosity-nya itu begitu sangat tinggi dan belum pernah saya peroleh itu di manapun ya. Pernah satu kali dengan apa Muslim Muslim Inggris lah ya. Sekelompok Muslim Inggris pernah juga ada diskusi yang tidak yang cukup tajam tentang apa cukup dalam tentang ini. Tapi ini dengan Mr. Sinar ini dan kawannya Mr. Siar di Italia itu betul-betul mengkorek algoritma saya bagaimana, kemudian datanya bagaimana, dan sebagainya lah. Jadi saya sangat senang sekali. Dan dia juga tentu saja sangat senang. Ya. Mereka juga tentu saja sangat senang. Nah, apa yang kami diskusikan yaitu adalah ya bahan presentasi saya pada saat itu adalah kemunculan fajar global dengan menggunakan data yang kami saya peroleh saja koleksi sejak 2015 sampai 2023 lalu. Nah, ini belum pernah saya laporkan dalam video dalam YouTube. Jadi sekalian aja saya berikan pelaporannya sekarang ini. Jadi isi video inilah yang apa itu di scrutinize ya oleh Sinar dan Siar, kawan saya itu orang Turki dan orang Italia itu, yang eh, mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan sudah akan tayang di eh, YouTube juga. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan video saya hasil penelitian kami tentang eh, kehadiran fajar global sejak 2015 sampai 2023. Izinkan saya share screen saya. Nah, jadi video saya berjudul, oh mohon maaf, anunya, apanya, teksnya saya masih dalam bahasa Inggris ya, belum saya bahasa Indonesia kan, tapi akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Kehadiran fajar global dengan menggunakan data astronomis yang kami miliki sejak 2015 sampai 2023. Seperti biasanya, saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute.
pendahuluan. Ini yang statement ini yang saya harus ulang-ulang bahwa fajar astronomis adalah bukan fajar sodik. Ini kalau ada orang Indonesia, orang-orang di dunia menganggap ini adalah keliru. Mengapa saya pastikan? Karena Kak, saya punya data ribuan data. Itu persoalannya, ya. Mengklasifikasi fajar ke dalam fajar astronomis, fajar nautika, dan fajar sipil itu adalah hoax. Ketiganya ini tidak ada dalam secara fisik itu tidak ada. Nah, itu nanti saya akan tunjukkan data-datanya. Muslim di dunia telah terperdaya dengan pembagian fajar itu. Fajar astronomis bukan fajar sodik. Fajar astronomis itu bukan fajar sodik. Malah Rasul sebetulnya mengklasifikasi sebetulnya fajar itu hanya dua saja. Satu fajar kadhib dan keduanya fajar sodik. Unfortunately, fajar kadhib ini tidak setiap hari muncul. Selama ribuan dari data yang saya miliki, baru satu yang saya curigai itu adalah fajar kadhib. Ya, itu baru saya curigai, tapi juga tidak terlalu. Tapi buat apa kita apa tuh berdebat tentang fajar kadzib kan? Itu fajar bohong. Jadi nggak usah diperkarakan lah kalau itu. Kita konsentrasi pada fajar sodik. Nah, persoalannya adalah dengan dengan asumsi apa dengan anggapan dengan kepercayaan bahwa fajar astronomis itulah fajar sodik, para astronom muslim di dunia ini tidak pernah men-challenge ini. Men-challenge itu artinya kemudian mengumpulkan data, coba benar berapa sih apa sih sebetulnya fajar sodik itu, kan gitu. Nah, saya pun sampai sebelum 2016-an, saya percaya aja sama hasil para astronom itu kan. Saya pikir ya udahlah itu, saya pikir itu saya sudah sangat saintifik gitu. Jadi saya ikut. Tapi ternyata keliru dari data yang ribuan data yang saya miliki. Nah, sekarang saya tunjukkan bagaimana eh, apa yang dimaksud dengan ketiga fajar itu. Bumi ini berotasi, berotasi seperti ini, nah, berotasi seperti ini pada sumbunya, ini sumbunya, sehingga menyebabkan seolah-olah matahari itu ber mengorbit bumi dengan arah yang sebaliknya. Kalau ini tadi adalah clockwise ya, searah jarum jam, maka matahari ini seolah-olah bergerak anti-clockwise. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ketika di sini, ini ufuk ya, ini ufuk timur, di tempat matahari terbit. Ketika 18 derajat di bawah ufuk, inilah dinamakan fajar astronomis. 18 derajat di bawah ufuk. Kemudian bergerak 12 derajat di bawah ufuk sekarang, namanya fajar nautika. Kemudian 6 derajat lagi bergerak, jadi sekarang 6 derajat di bawah ufuk. Inilah fajar sipil. Kemudian matahari terbit. Kemudian dia bergerak ke arah barat, kemudian tenggelam. 6 derajat ini namanya senja sipil, 12 derajat senja nautika. Ini isimetris. 18 derajat senja astronomis. Jadi itu. Nah kemudian umat Islam entah anunya dari mana menganggap inilah yang dinamakan fajar astronomis. Fajar fisodik itu ini 18 derajat. Nah, tidak ada datanya. Tidak pernah saya cari-cari kemana-mana tidak pernah ada datanya. Nah, kemudian lebih parah lagi di Indonesia karena anggapan. Sekali lagi anggapan. Gerambiangan ya. Karena atmosfer di wilayah ekuator itu lebih tebal, maka diturunkan lagi 2 derajat. Jadi 20 derajat. Nah, inilah yang terjadi. Ini kebingungan orang muslim ya. Ini seperti ini. Jadi
Karena sebetulnya kan karena itu ditemukan oleh di orang-orang Eropa kan, itu astronom Eropa. Maka di Eropa itu suka banyak kan menggunakan 18 derajat untuk sipil apa untuk subuh dan 17 derajat di bawah ufuk untuk isya. Jadi ini anunya nih. Tadi ya 6 derajat, 6 derajat lagi, 6 derajat lagi. Nah, tapi kalau lintangnya lebih rendah, maka dia ditambah. Itu tadi karena atmosfernya lebih tebal, maka ditambah. Tapi penambahan ini tanpa menggunakan data, itu persoalannya. Di Saudi Arabia menggunakan 18,5 derajat. Kemudian di eh, Mesir menggunakan 19,5 derajat. Nah, ini yang agak lain adalah ini. Nggak tahu ini dasarnya apa. Tapi kemudian ini, yang saya tunjukkan. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei itu menggunakan 20 derajat di bawah ufuk untuk subuh dan 18 derajat di bawah ufuk untuk eh, isya. Jadi tadi itu karena atmosfer dia di wilayah ekuator lebih tebal, maka diturunkan 2 derajat lagi. Cuman Malaysia beberapa tahun yang lalu merubah ini. Ini jadi 18, ini 18. Nah, sementara Amerika karena lebih utara lah itu, kemudian dikurangi ini jadi 15, 15. Tapi Amerika itu sudah 4 kali dalam satu dekade ini, dekade terakhir ini berubah. Yang 15 menjadi 18, menjadi 17,5, menjadi 15 lagi. Jadi itu ini sudah. Jadi itu adalah ekspresi dari kebingungan umat Islam karena tidak punya data. Itu persoalannya, karena tidak menggunakan data. Nah, yang kami lakukan kemudian saya dengan data yang meliput lima benua itu, kemudian saya lihat ternyata tidak ada itu bahwa kalau di wilayah ekuator harus lebih dalam, kemudian di wilayah utara itu harus tidak ada. Saya pernah melakukan beberapa kali ya, tidak 1 kali, mungkin 3 kalian, 4 kalian gitu. Dalam satu hari ngambil data di wilayah ekuator di Indonesia, Filipina dulu, Indonesia, kemudian naik ke atas ke arah Turki, kemudian kemana sampai ke uh, wilayah Arktik itu yang di Indonesia di hari yang sama ya, di Indonesia bisa lebih uh, rendah ya dari lebih apa ya, lebih misalnya dapatnya di sini, tapi yang Eropa malah di sini. Jadi itu tidak ada itu apa tuh hubungan dengan apa tuh, ketebalan atmosfer itu tidak ada. Oke. Sekarang saya kemudian mencari ke apa yang dikatakan oleh artificial intelligence. Ya. Nah, saya mencari ini. Pertama saya cari Bing. Nah, Bing ini artificial intelligence yang dikembangkan oleh Microsoft ya. Kemudian berubah menjadi Copilot. Tidak dapat. Saya masuk ke ChatGPT. Ini ternyata Microsoft punya andil juga, punya saham juga di sana 10 miliar dolar itu. ChatGPT, OpenAI juga tidak diperoleh. Kemudian saya masuk ke Bard dan kemudian bertransformasi menjadi Gemini. Ya. Nah, baru di Gemini inilah saya memperoleh data. Nah, tidak ada data empiris yang mendukung pembagian 3 fajar itu. Tidak ada data empirisnya. Cuman kemudian Gemini ini yang saya akses pada Februari 14, 2024 pukul 9.34, ini sengaja saya anukan ya. Karena kalau misalnya saya mengakses lagi Gemini pada misalnya pada jam 10 gitu ya. Dengan pertanyaan yang sama, jawabannya bisa berbeda loh. Jadi maka dari itu ini saya aksesnya saya anukan pada 14 Februari 2024 pukul 9.34. Inilah yang ada di Gemini. Asal muasal pembagian Twilight menjadi 3 itu, astronomis, nautika, dan sipil itu dapat dilacak pada karya Giovanni Battista Riccioli. Ya, ada yang hidup pada 1598 sampai 1671, seorang astronom Italia. Rupanya ini. Nah, rupanya dia ini. Pada karyanya tahun 1651
berjudul Almagestum Novum, dia membagi Twilight itu menjadi ini. Pertama, fajar astronomis ketika matahari 18 derajat di bawah horizon, di bawah ufuk. Itulah saat ketika bintang-bintang yang paling lemah menjadi kelihatan, menjadi nampak, visible. Jadi ini kelihatannya ini melakukan ini pada saat Isya ya, pada saat malam, twilight malam, evening twilight. Jadi itu. Tapi karena kan simetris, jadi yang subuh juga seperti ini. Kemudian nautical twilight, twilight nautica itu ada, mohon maaf, ketika matahari 12 derajat di bawah ufuk, di mana cukup terdapat sumber sinar untuk basic navigation menggunakan ufuk. Jadi navigasi dasar untuk ufuk. Oh, jadi ufuk itu sudah kelihatan sehingga orang oh jadi itu ada daratan. Jadi untuk para pelaut itu untuk jadi menurut saya yang paling cocok dengan eh, kehadiran Fajar Sodik itu adalah ini sebetulnya. Karena inilah yang sesuai dengan apa yang difirman Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 187. Agak panjang sebetulnya. Dihalalkan bagi kamu untuk eh, apa eh, bersama istri-istrimu dan sebagainya gitu. Kemudian wakulu washrobu, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Sehingga kamu bisa membedakan antara benang putih dan benang hitam. Dalam beberapa buku tafsir, akhirnya dijelaskan bahwa itu adalah perpotongan antara siang dan malam. Perpotongan antara siang dan malam yang kalau secara astronomis, ya kalau ufuk itu sudah kelihatan. Nah, nanti akan saya banyak sekali apa fakta yang saya akan tunjukkan di situ. Nah, kemudian civil twilight ini tidak penting lah, karena ini tidak, sebetulnya susah sekali menganukan ini, mendeteksi ini. Tapi intinya adalah itu. Kelihatannya ini sebetulnya digunakan untuk keperluan administrasi. Jadi misalnya kapan obor-obor penerangan pada malam hari itu ya udah dimatikan supaya tidak boros kan gitu. Jadi itu kalau sudah matahari sudah cukup terang lah ada civil twilight. Jadi ini juga untuk keperluan navigasi. Tapi yang paling paling memper, paling mirip dengan ketentuan Allah pada untuk menetapkan fajar sodik itu adalah ini sebetulnya 12 derajat ini, nautical twilight. Nanti kita anukan ya. Nah, definisi nautical twilight inilah yang paling cocok dengan Al-Baqarah 187 tadi. Wa kulu washrobu, dan makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakum, sehingga jelas bagi kalian khaitul abyadu, benang putih daripada benang hitam pada saat fajar. Karena ada seorang sahabat yang menggunakan benang putih benang hitam dipelototin gitu, nggak bisa katanya Nabi. Nah, kemudian Nabi menjelaskan bahwa itu adalah pertemuan antara malam yang akan berlalu dan siang yang akan muncul. Jadi itulah adalah perpotongan antara siang dan malam. Nah, sekarang kami Science Research Institute sudah punya 2.100 data twilight, baik pagi maupun malam. Ternyata fajar astronomis, fajar nautika, fajar sipil, pembagian ini tidak ada. Tidak ada secara fisik. Nanti akan saya tunjukkan. Kita mengkoleksinya menggunakan belasan ya sensor modern. Belasan sensor modern. Nanti akan kita jelaskan lagi. Silakan masuk ke artificial intelligence, situs artificial intelligence, maka data yang mendukung tentang kehadiran fajar astronomis, nautika, dan sipil itu tidak ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Silakan masuk.
yang tadi saya akses pada Gemini itu adalah definisinya, tapi datanya tidak ada. Datanya tidak ada. Nah, sayangnya, surprisingly, Muslim di dunia ini masih ngotot mempercayai bahwa ada pembagian fajar menjadi tiga bagian, fajar astronomis, nautika, dan sipil. Dengan demikian, astronomical dawn, fajar astronomis ini menurut saya adalah salah satu hoax terbesar dengan korban umat Islam di seluruh dunia. Ya, oke. Sekarang modern sensor yang saya gunakan apa? Pertama, kita menggunakan sky quality meter. Tapi sky quality meter ini adalah non-imaging sensor. Jadi kalau kita memperoleh data gitu, datanya itu berupa angka-angka saja. Jadi kalau bagi orang awam ya sudah susah kelihatan lah angka itu kan ya. Memang kita bisa membuat grafiknya, tapi untuk buktinya, verifikasinya tidak ada gambarnya. Nah, kemudian yang lainnya ini adalah imaging sensor, ya artinya ada gambarnya. Kalau fajar ya keluar kelihatan fajarnya gitu, karena ini foto. Kalau ini bukan foto. Jadi kita menggunakan kamera DSLR, bukan cuma satu. Ada yang 16 megapiksel, ada yang 32 megapiksel, ada yang 64 megapiksel. Jadi beberapa kali kita gunakan ini. Gadget kamera juga kita gunakan berbagai macam. Nah, kemudian ada all sky kamera. Kalau all sky kamera itu kalau kita memotret di sini, ini setengah bola bumi seperti ini akan terpotret. Nah, jadi fajar itu muncul nanti di sebelah timur kan kelihatan itu. Ini ada kita juga bukan cuma satu, ada mungkin eh, dua atau tiga macam. Nah, yang terakhir saya banyak menggunakan sekarang adalah webcam. Webcam itu adalah kamera-kamera yang eh, beroperasi dihubungkan dengan internet. Ya, di resort-resort di seluruh dunia itu banyak sekali untuk keperluan turisme ya, promosi turisme menggunakan webcam ini banyak sekali. Nah, kemudian bisa diakses. Jadi saya akses aja ini, saya akses aja ini. Nah, the drawbacks apa tuh kerugian kita menggunakan ini empat sensor jenis sensor ini, satu ini yang tiga yang lain imaging sensor, empat ini adalah kita harus secara fisik datang. Jadi saya pernah harus ke Amerika, saya harus datang ke Amerika. Saya gunakan pada saat itu saya bawa all sky camera. Kalau kita pakai drone ya kita harus pergi ke situsnya kan, ke site-nya, ke site-nya. Nah, itu yang sangat mahal. Nah, tapi webcam ini yang sangat luar biasa. Inilah kemajuan teknologi yang harus kita manfaatkan. Sekarang ini saya bisa mengakses uh, puluhan, puluhan uh, data webcam ini berupa video ya, perekaman video di seluruh dunia dari tempat tidur saya. Jadi setelah saya ambil, saya bisa sambil kemudian tidur, nanti setengah, satu jam lagi saya kemudian terbangun, saya matikan gitu. Jadi ini adalah sangat menguntungkan sekali. Jadi menurut saya umat Islam harus coba menggunakan ini. Oke, apa yang anunya hasilnya apa data yang kita peroleh ini sky quality meter non imaging ya saya gunakan pada 2015 sampai 2022. Datanya nggak banyak karena memang harus pergi ke site-nya kan, harus pergi ke lokasi. Kemudian DSLR kamera ini still imaging. Still imaging itu artinya bukan video. Jadi foto-foto lepas gitu, foto-foto lepas. eh, saya gunakan 2018, 2018 tidak banyak juga hanya sekian itu sekitar ini. Nah, all sky camera ini, still imaging ini 2017 sampai 2018, maafin 2018 harus. Ini kebetulan adalah eh, ada sekelompok Muslim di Inggris yang kemudian minta tolong saya, dia punya data ini, all sky camera itu 500 sebetulnya 520 atau 540-an saya agak lupa ya datanya itu hari ya kalau ini maksudnya ini hari ini 500 lebih lah gitu dia nggak bisa memprosesnya
kelompok Muslim itu nggak bisa memprosesnya. Dia lihat video saya, bisa nggak diproseskan ini? Saya sanggupi dan kemudian saya proses. Ternyata yang data yang bisa diproses hanya 442. Kemudian drone, ini pergi jauh kita ambil data ke Bogor, dia kebanyakan aneh. Tapi kita ambil juga ke Kendari, ke Balikpapan kalau nggak salah, terus ke mana lah. Ada juga, tapi tidak banyak juga lah, sekitar 7. Nah, webcam inilah yang luar biasa. Karena saya tidak harus pergi kemana-mana, boleh dikata tanpa biaya transportasi dan sebagainya, hotel. Kemudian kita lihatnya, angkanya 825 hari hanya dalam sehari ini. Kemudian, nah ini agak aneh nih. Jadi saya ada satu komputer lagi yang sekarang ini bermasalah. Ada sekitar 200 sampai 250 data di komputer itu belum bisa saya recover. Ya, eh, saya sudah berusaha tapi belum bisa. Tapi mudah-mudahan lah ya, ini bisa saya terrecover lagi. Jadi, oke, itulah data-data yang kita miliki ya. Nah, kemudian eh, apa metodologinya? Metodologinya adalah kalau kita punya video, kalau sudah foto lepas berarti eh, step ini hilang lah. Tapi kalau kita punya video, kita mengkonversi video itu yang biasanya diambil dengan 30 frames per second. FPS itu frame per second, yaitu berarti ada dalam 1 detik itu ada 30 cepretan, cepretan foto. Oke. Ini resolusi temporalnya. Kemudian kita ekstrak ya, kita ekstrak menjadi still images. Still images itu foto-foto lepas ya, foto-foto lepas. Nah, itu dengan resolusinya 20 menit per, per frame-nya itu. Jadi yang tadinya per detik ada 30 frames, sekarang saya punya 20 frame tiap 20 detik satu frame. Jadi ini mereduksi apa tuh computer time lah. Jadi apa tuh computer time. Jadi komputer. Kalau saya mau proses seperti ini kan ada ratusan ribu ini, wow, bisa jebol komputer saya kan. Jadi itu. Nah, kemudian kita sampel lagi menjadi setiap 5 frame. Jadi artinya yang tadi sudah 20 frame, jadi tiap 100 frame. Itu untuk pemodelan matematik ya, untuk pemodelan matematiknya. Nah, kemudian kita crop sampel-sampel ini untuk menghilangkan detail yang tidak diperlukan. Bisa detail yang tidak diperlukan, misalnya ada sumber cahaya yang terlalu mengganggu lah, gitu ya. Polusi cahaya kita potong. Di samping itu akan mengurangi kembali computing time saya, karena berarti jumlah pikselnya kan semakin kecil. Tapi itu juga eh, apa itu to some extent juga akan anulah memudahkan anu ya prosesnya gitu ya. Jadi ini kita yang meskipun sebetulnya tidak secara kalkulasi tidak mengganggu apa secara hasil ya tidak hasilnya sama. Kalau di crop atau tidak itu sama ya. Kemudian kita melakukan melakukan hitungan statistik setiap frame yang merepresentasikan eh, menjadi kecerlangan nilai kecerlangannya. Jadi setiap foto itu kemudian foto itu kan sebetulnya terdiri atas jutaan piksel. Pada saat fajar belum muncul, berarti semuanya mungkin 99% gelap semua kan. Paling ada beberapa titik saja yang agak. Jadi yang semuanya hitam. Kita cari statiknya karena itu adalah populasi piksel. Setelah dia fajar muncul, yang piksel-piksel yang bercahaya itu kan semakin banyak. Jadi yang hitamnya semakin sedikit, yang terangnya semakin banyak. Itu kita. Jadi ini adalah mirip dengan MPSAS yang diberikan oleh yang dihasilkan oleh SQM, Sky Quality Meter. Cuman kalau Sky Quality Meter itu kita black box ya, kita tidak tahu bagaimana prosesnya lah. Pokoknya itu dapat angka 21, 18, sekian gitu. 16,5 misalnya gitu. Tapi kalau ini harus kita hitung sendiri, itu persoalan. Nah,
Eh, Nilai statistik ini namanya standard deviations daripada dari setiap foto itu. Nah, inilah yang dikoreksi terus, dikorek-korek sama teman-teman dari Turki itu. Oke, tapi nggak apa-apa, itu sangat bagus sekali. Saya senang saja. Kemudian kita melakukan pemodelan matematik atas data yang ada berdasarkan data kecerlangan ini, eh, ya pemodelan matematiknya. Apa maksudnya? Untuk menentukan pemodelan akurasi pemodelannya, akurasi pemodelan itu harus anu lah, kita harus seberapa akurat pemodelan matematik itu ya. Kemudian kita juga harus menentukan di mana, di titik mana fajar itu muncul. Nah, ini anu. Jadi itu selanjutnya. Nah, eh, jadi sebentar saya kembalikan ke sini. Apa sebabnya eh, apa ya kepentingan dari ini? Ya kepentingan kali ini karena kalau kita melakukannya secara analitis seperti ini, itu pertama me- memperkecil human error. Karena human error itu adalah paling berbahaya. Kenapa? Karena human itu cenderung bias. Gitu. Jadi kalau kita sudah mendevelop algoritma yang uh, uh, anu ya, apa itu jadi anu, membantu kecerdasan manusia untuk menganalisisnya tanpa mengikutkan bias sifat-sifat bias manusia itu yang pertama. Jadi dia akan bebas dari bias. Keduanya, kalau kita melakukannya secara manual, tidak mungkin itu diotomatisasi. Nah, tapi kalau kita sudah membangun ini algoritma yang seperti ini, algoritma yang berdasarkan yang kaidah-kaidah saintifik yang anu lah yang bebas dari bias, itu kemudian kalau suatu saat kita akan membangun expert system artificial intelligence, ya ini algoritmnya, dasar algoritmnya adalah ini. Tapi kalau kita manual, melakukannya dengan manual, ya tidak bisa dilakukan itu. Tidak bisa membangun expert system di masa yang akan datang. Jadi ini anunya. Kemudian metodologi berikutnya adalah kita memverifikasi hasil yang sudah kita peroleh itu dan harus menggunakan algoritma atau metode yang independen, punya orang lain. Itu itu eh, sangat wajib dilakukan di dalam satu penelitian itu. Akan lebih baik kalau kita menggunakan yang ada di public domain supaya nggak bayar, ya. Supaya nggak bayar. Nah, saya menggunakan ini, ImageJ. ImageJ ini uh, open source ini ya, open source. Bahkan kita bisa ambil anunya apa tuh source code-nya. Nah, kemudian verifikasi yang kayak gunakan pada umumnya adalah 3D surface model dan edge detection. Nanti akan kita tunjukkan. Nah, kemudian tentu saja tambahannya adalah original image-nya, tapi dengan beberapa tambahan informasi supaya lebih jelas lah. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ini data ini eh, summary dari data Twilight 2015 sampai 2023. Anunya eh, rata-ratanya ada 12,4 derajat ya. Jumlah data Twilight-nya adalah 2100-an kira-kira 2015 sampai 2023 dari berbagai macam sensor tadi itu. Kemudian coverage-nya lingkupannya ya, cakupannya adalah sampel untuk mengcover 5 benua ya. Yang paling selatan adalah New Zealand, ini koordinatnya 45 derajat lintang selatan. Ini bujurnya. Kemudian yang paling utara adalah Norway, mendekati 70 derajat, ini dia utara. Dan ini hasilnya adalah ini. Rata-ratanya 12,4 derajat, standar deviasinya 2,6 derajat. Nah, kemudian ini adalah
outlier itu begini, nanti akan saya anukan. Jadi outlier itu adalah karena eh, dalam sebuah populasi statistik itu nanti akan berkumpulnya itu paling banyak adalah dalam mendekati average-nya. Itulah mengapa mean itu, average itu dinamakan the central of tendency. Central of tendency dalam statistik itu ya. Jadi kecenderungan uh, uh, sentralnya lah kira-kira. Nah, kalau standar deviasi itu adalah pengukur penyebaran. Nah, nanti akan saya anukan. Jadi ini outliernya dan ini outlier upper outlier, ini lower outlier. Ini sengaja saya hilangkan yang minus-minusnya. Sebetulnya ini minus 12,4 derajat ini. Oke. Margin of error-nya berapa? 0,9%. Jadi sangat bagus sekali. Mengapa ini kecil? Karena datanya banyak. Oke. Nah, inilah anunya, penyebarannya. Ya, sejak 2015 ini sampai dengan 2023 Desemberan ini. Desemberan. Jadi semua di sana. Eh, jadi rata-rata adalah 12,4 derajat di sini. Memang ada yang 18 derajat, beberapa biji ini. Beberapa biji itu. Ya. Nah, tapi harus diingat, ada juga yang 5 derajatan ini. 5 derajat. Ada juga. Kan, gitu. Ini ternyata ya sedikit juga memang. Tapi semuanya mengumpul, itu central of tendency-nya adalah di sini. 12,4. 12,4 derajat. Ya. Oke. Sekarang bagaimana distribusinya? Distribusi statistiknya seperti ini. Jadi tadi dari 5 derajat yang paling ini negatifnya saya hilangkan ya. Tapi ini semuanya sebetulnya negatif. Jadi ini central of tendency-nya adalah mean-nya adalah ini 12,4 derajat. Kemudian uh, a measure of uh, population spread ya, alat ukur penyebaran populasinya adalah 2,6 derajat. 2,6 derajat di sana. Jadi inilah yang anunya itu. Jadi kalau ini memang agak melebar kan gitu. Karena ini seluruh dunia memang. Jadi nah, nah sekarang bagaimana statistiknya? Harus diingat dalam statistik itu fungsi distribution function ini itu tidak pernah memotong nol. Jadi ini asimptotis kalau dalam matematik. Asimptotis itu artinya memotong garis nolnya ini, nolnya kan ini nih, garis nol ini. Ini sebetulnya secara teoritis tidak terhingga, ya. Jadi dengan demikian, dalam sebuah populasi statistik seperti ini, sebetulnya yang 25 derajat mungkin ada, probabilitasnya ada, tapi kecil sekali. 30 derajat bisa aja ada, tapi kecil sekali kan gitu. Itu makanya dari Nah, sekarang bagaimana kita melihat distribusi statistiknya ini? 20 derajat secara teoritis itu ada 0,2%. Secara teoritis ya dalam dalam dari tabel statistik. Kalau berdasarkan mean-nya ini kemudian standar deviasinya ini, maka secara statistik, secara teoritis seharusnya ada yang 20 derajat di bawah ufuk. 0,2%. Tapi kenyataannya tidak ada. Kenyataannya dari data yang saya miliki tidak ada. 19 derajat. Seharusnya muncul 0,6%. Ini probability selalu dalam persen ya. Artinya bagaimana? 19 ini di sini nih. 19 atau sampai lebih kecil ke sana. Jadi luasan dari ini itu adalah ada 0,6%. Tapi kenyataannya tidak ada 0,0%. 18 derajat misalnya, seharusnya 1,7%. Jadi kalau 18 kan di sini. Maka ada ini sampai ke sini, jadi luasan ini seharusnya ada 1,7%. Kenyataannya yang tadi saya tunjukkan ada beberapa cuman 1,3%. Terus ke sana. Nah, persoalannya banyak orang yang agak gimana ya, menggampangkan gitu. Ya udah kalau gitu yang kita ambil yang paling yang tertinggi. Nah, ini persoalannya secara statistik itu salah gitu. Kalau misalnya pada Munas Tarjih Muhammadiyah kemudian menentukan ya udah kalau gitu karena ada muncul 18 derajat, ya udah 18 derajatnya diambil. Lah,
Kalau 18 derajat itu berarti kan cuman dari sini, ini nih, luasan grafik ini yang diambil. Loh, kalau gitu yang ini sampai ke sana dibuang. Jadi itu persoalannya. Apa tuh kadang-kadang orang ketika saya jelaskan seperti ini, oh kalau seperti itu yang ngerti cuma Pak Tono aja. Ya memang nggak harus seperti ini kan gitu. Kalau Anda tidak mengerti, tanya ke kayak yang mengerti kan gitu. Bukan kemudian ngambil keputusan sendiri. Ya udah kalau gitu ambil yang paling tinggi aja 18%, 18 derajat kan gitu. Ya ini juga anu lah yang ngabur lah seperti itu. Jadi ini memang perlu anu ya sebuah pembelajaran, proses pembelajaran yang sangat mahal dan harus di jadi pada Muda Sarji itu berkali-kali nanti akan kita undang ahli statistik untuk anu ya boleh tapi ternyata tidak pernah juga muncul kan gitu. Jadi ini yang anunya. Persoalannya itu kalau kita mengambil 17 derajat katakanlah 7 ya udah 17 derajat berarti yang digunakan adalah dari sini ke sana sampai dari sini ke sana ini luasannya kan gitu. Luasan ini segitiga kecil ini. Loh kemudian yang besar ini dihilangkan gitu. Jadi itu yang harus dipahami dalam statistik itu. Itulah sebabnya justru dalam statistik itu yang malah boleh itu adalah kalau misalnya oke, ini kan satu standar deviasi di sini, satu standar deviasi ke sana. Kalau dua standar deviasi artinya katakanlah di sini, oke. Kemudian dua standar deviasi di sini. Yang ini dihilangkan itu malah boleh, boleh itu. Jadi itulah sebabnya ada tadi outlier tadi itu. Ini outlier ini, upper outlier. Jadi kalau misalnya kalau ditambahnya dua setengah kali standar deviasi jadi 19, hilangkan, ini hilang, ini juga hilang. Jadi yang lebih besar dari 19 derajat dihilangkan, yang lebih kecil dari 5,8 derajat dihilangkan gitu. Kalau kita menggunakan dua kali standar deviasi mungkin jadi 18,5 atau berapa lah. Itu malah boleh. Nah, jadi itu. Jadi misalnya kita oke kalau gitu kita gunakan saja dua standar deviasi. Jadi dua standar deviasi dari sini yang lebih besar dari itu hilangkan, dibuang. Ini dua standar deviasinya sampai di mana sampai di sini yang ini dibuang. Itu malah boleh. Dalam statistik itu malah boleh. Tapi kalau kemudian yang digunakan cuma ini saja, udah itu ya kacau balau kan gitu. Nah itu oke. Nah sekarang mengapa itu boleh dibuang yang ekstrim-ekstrim itu? Karena itu biasanya secara alamiah itu adalah karena anomali. Baik itu karena jin ya, kalau apa tuh jin tuh apa genetika ya, genetika. Jadi misalnya ini, ada orang yang tertinggi terekam dalam Wikipedia itulah Robert Wadlow, Amerika Serikat. Tingginya sampai 267 cm. Beliau meninggal pada umur 22. Tapi ini didiagnosa karena hypertrophy. Hypertrophy. Jadi ini sejenisnya makanya ada gigantism. Apa tuh keraksasaan. Gigantism ini dinamakan penyakit gigantism. Jadi ada seperti itu. Tapi kan tidak bisa kemudian, oke kalau gitu rata-rata tinggi tinggi orang kalau kita kemudian menganukan data statistik, kemudian ya udah tinggi manusia itu adalah 2,67 sentimeter misalnya gitu. Tapi ya nggak bisa dong, seperti itu. Nah, begitu juga ada yang paling pendek. Ini adalah orang Nepal, Chandra B. Dangi, Dangi Nepal, 54,6 cm, age-nya adalah 75. Itu juga karena hypertrophy. Ya. Jadi ini makanya dalam statistik itu kalau yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri dalam distribusi apa uh, normal itu ya boleh dihilangkan. Itu malah boleh, tapi tidak bisa kemudian. Nah, kemudian saya akan sampai ke analisis of the samples. Jadi analisa sampelnya, analisis sampel. Ini akan masuk ke detail. Mengapa saya memperoleh rata-rata sekian 12,4 derajat itu? Oke. Pertama, saya akan tunjukkan data di Kapadosia. Kapadosia ini di Turki.
Datanya saya ambil pada 8 Oktober 2023. Ini menggunakan webcam ya, bukan webcam. Oke. Jadi ini adalah nomor fotonya. Ya, tadi kan fotonya itu kan saya ekstrak ya, saya ekstrak eh, setiap 20 detik, kemudian setelah 20 detik disampel lagi setiap 5, ini kan setiap 5 ini. Jadi kalau 21, 20 sampai 25 ini 100 detik ini anunya, temporal resolusi temporalnya ya. Oke. Kemudian ini jamnya, jam pengambilan foto 20 ini. Kemudian ini yang dinamakan standar deviasi itu, statistik tadi itu. Jadi ini adalah mirip dengan nilai MPSAS pada sky quality meter. Tapi kalau sky quality meter adalah merupakan black box yang diberikan secara hardware, oleh hardware. Kalau ini kita harus melakukannya sendiri, menghitungnya sendiri. Jadi ini, nah jadi ini kalau masih gelap ya, rendah di sini. Ini kan rendah ini, rendah. Begitu fajar muncul, maka dia tuh akan naik. Nah, dia ini akan muncul, akan naik ini menjadi 86. Ini artinya dia sudah terang benderang ini kalau seperti ini. Kalau ini masih gelap. Nah, pertemuan antara gelap dan terang itulah yang dijelaskan dalam wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, nah, sekarang ada yang berargumentasi bahwa tapi kan itu Nabi itu pasti golas. Ya betul golas ini lihat. Ini golas ini. Artinya ini kan masih gelap terus. Ini. Gelap, gelap, sama gelap ini. Jadi di titik ini adalah masih golas. Masih gelap. Baru setelah ini kemudian pertemuan antara mal gelap dan siang. Itulah yang memang secara akurat diminta oleh firman Allah. Ayat Al-Baqarah 187 itu. Jadi dalam kasus ini itu true fajar, fajar fajar sodiknya itu muncul pada 5:51:49. Pada saat itu adalah kedudukan matahari adalah 10,7 derajat di bawah ufuk. Oke. Kemudian ini root mean square error tadi adalah untuk anukan akurasi dari pemodelan matematik ini. Nah, kemudian matahari terbit pada saat itu pada hari itu pukul 6:42:41. Sedangkan fajar astronomis itu fajar astronomis artinya pada saat kalau 18 derajat ya, pukul 5:14:34. Jadi kalau ini adalah 16,2 derajat di bawah ufuk nih. Kalau eh, kalau 18 derajat ya di sini tidak ada bedanya kan 16 derajat di sini masih gelap. Jadi artinya apalagi 18 derajat kan gitu. Ini terus masih gelap. Jadi kalau misalnya ini sunrise dikurangi ini, maka rentang twilight itu adalah officialnya adalah ini dikurangi ini 1 jam 28 menit 7 detik. Dengan seperti itu kemudian kecepatan rambat matahari, kecepatan rambat semu ya, kecepatan semu matahari berambat adalah 4,9 menit per derajatnya. Padahal karena fajar sodiknya muncul di sini, maka sunrise dikurangi fajar sodik ini hanya 50 menit 52 detik. Jadi artinya kalau Anda kita sholat pada 16 derajat aja, ini masih gelap sekali. Belum ada fajar muncul, itu persoalannya. Itu persoalannya. Nah, oke. Sekarang apakah verifikasinya bagaimana? Ah, ini. Ini pertama ini adalah foto pertama gelap gulita ini ya. Ini memang ada foto-foto apa? Ada lampu-lampu ya, lampu-lampu. Sebetulnya ini anunya agak besar, agak lebar sampai ke sini. Cuman apa itu eh, ini sinar-sinar ini akan agak lebih banyak lagi. Jadi saya pikir saya potong aja lah. Karena ufuknya kan nanti ada di sini. Ufuknya kan di sini. Yang penting kan kayak harus mendeteksi ini ufuknya. Jadi oke. Bagaimana verifikasinya? Jadi fajar itu muncul antara ini foto pertama dan foto terakhir kan. Kita lihat. Kita verifikasi dengan original image-nya bagaimana. Original image-nya ya ini adalah eh, foto yang ini saya tampilkan anu ya sejak eh, foto ke-20 artinya pada saat itu jamnya adalah ini 5:23:29 pada saat itu matahari adalah
16,2 derajat di bawah ufuk. Sekarang kita perhatikan, ini ada perubahan sedikit-sedikit. 15,9, 15,6, 15,3 derajat di bawah ufuk. Fotonya nomor 35. Terus, ini yang dinamakan secara manual itu seperti ini. Nah, kalau seperti ini tidak bisa diotomatisasi kan. Kalau kita akan mengembangkan expert system, nggak bisa ini kalau seperti ini. 13,6 derajat, masih gelap juga ini. Kemudian 13,3 derajat masih gelap. Nah, disinilah algoritma saya yang saya kembangkan itu mendeteksi kehadiran fajar pertama kali. Nah, kalau dilihat di sini masih gelap ini. Jadi masih wolas, betul masih wolas. Tapi pertemuan antara malam dan siang. Itulah yang dalam Al-Baqarah 187. Kalau kenapa kan visualnya masih gelap. Jadi kalau misalnya orang sholat di sini ya memang belum bisa mengenali pada saat zaman Nabi ya itu belum ada listrik, belum ada penerangan kan mungkin sangat minim sekali, ya kan? Jadi belum bisa mengenali tetangga di sebelahnya. Memang masih karena masih gelap ini. Kemudian ini semakin terus semakin. Nah baru di sini 8,8 derajat ini ada semburat, anu, 8,8 derajat di bawah ya baru ada semburat. Nah ini semakin gelap. Jadi itu anunya. Oke, sekarang kemudian saya verifikasi itu saya menggunakan tiga teknik ya. Ada 3D surface rendering. 3D surface rendering itu ini jadi kalau fajar muncul itu nanti akan kelihatan ini sudah terangkat ini akan terangkat. Jadi kalau ini pada foto pertama ada 256 foto ini yang saya anukan. Maaf saya percepat aja ini. Ini saya menggunakan image ya, image. Jadi eh, bisa digunakan ini free apa tuh bebas biaya gitu. Nah, ini udah mulai terangkat ini. Udah mulai terangkat. Inilah fajar. Lah kalau Anda mulai sholat tadi mulai 16 derajat di bawah ufuk aja, ya belum ada lah fajar ini. Jadi memang kita harus mendevelop satu sistem yang menganalisis bagaimana pertemuan antara malam dan siang tadi itu. Itu intinya kan itu. Oke, ini anunya. Ini sudah semakin anu nih, semakin. Ya inilah fajar nih. Inilah fajar. Cuman kita harus menganukan pertama kali terdeteksinya di mana. Itulah yang algoritma yang saya ciptakan. Oke, kita ada juga edge detection. Nah, inilah yang menurut saya apa ya refleksi dari yang digambarkan oleh Al-Quran itu edge detection. Oke, jadi ini ufuk itu nanti kan munculnya di sini. Ini pada saat 16 derajat di bawah ufuk ini lihat tuh, belum 16 derajat di bawah ufuk tadi kan 16,7 derajat. Belum ada. Tapi kalau ini kita klik terus, sekarang udah foto ke-22 ini. Nah, ini mulai mulai kelihatan ini ufuknya, mulai kelihatan. Inilah yang dimaksud dengan pertemuan antara langit dan daratan yang menggambarkan ufuk. Inilah ya hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad minal fajr.
dan juga definisi oleh tadi Giovanni Riccioli, orang astronom itu, bahwa nautical twilight itu saat kita bisa melakukan navigasi menggunakan horizon, menggunakan ufuk. Inilah ufuknya ini. Inilah ufuknya. Nah, baru muncul setelah 10,7 derajat dalam kasus ini. Jadi memang rupanya kemunculan fajar itu sifatnya stokastik. Nah, saya akan berikan contoh lagi. Stokastik itu artinya yang mirip-mirip itu adalah random. Jadi kadang-kadang fluktuasi, kadang-kadang ini, kadang-kadang ini, kadang-kadang naik, kadang-kadang dari nilai rata-ratanya itu kadang-kadang lebih tinggi, kadang-kadang lebih rendah dari nilai rata-rata yang tadi itu. Tapi itu tunduk pada hukum distribusi normal secara statistik. Itu maksudnya. Nah, sekarang Jemeluk Bali. Pada datanya adalah ini Indonesia pada 17 Agustus 2023. Ini juga begitu. Nah, ini muncul lebih 12,3 derajat ya pada foto 60. Nah, jadi pada saat itu apa posisi matahari itu apa fajar itu muncul saat matahari 12,3 derajat di bawah ufuk. Jadi jauh sekali dari 18 derajat kan? Jauh sekali dari 18 derajat. Sekarang bagaimana saya akan verifikasinya? Nah, ini foto pertamanya, ini foto pertama, ini foto kedua. Foto terakhir. Foto terakhir. Nah, kemudian kita lihat dengan ini, original image-nya gimana. Ya, original image-nya, ini lihat pada saat matahari, fotonya foto nomor 30, pada pukul 5:28:31, pada matahari 14,7 derajat di bawah ufuk. Ini gelap. Bagaimana 18 derajat sudah ada fajar kalau, atau bahkan apalagi 20 derajat. Kalau 14,7 derajat saja masih gelap gulita seperti ini. Itu kan persoalannya. Jadi ini saya klik sekarang. Sekarang 13,9, 13,5, 13,1. Nah, inilah fajar terdeteksi oleh algoritma yang saya kembangkan. Tapi ini masih hitam. Belum ada kelihatan kalau secara visual. Jadi secara visual itu selalu akan lebih terlambat. Itulah sebabnya eh, tidak tidak heran pada saat Fadis Aisyah itu menjelaskan bahwa ketika sholat subuh saya tidak bisa mengenal orang di sebelah saya karena memang masih gelap pada saat sholat itu dianukan. Nah, ini 12,3 derajat di bawah ufuk muncul fajar ini. Kemudian, nah ini lihat, ini sudah mulai kelihatan. Oh, nah ini, ya, nah ini. Oke, sekarang yang 3D surface rendering, ini juga boleh saya tunjukkan. Juga seperti tadi, nanti akan terangkat itu, eh, mungkin ini kelihatan ya, agak menyeluruh ini. Nah, ini, ingat tadi dimulai pada 14, sekian derajat tuh ya. Ini masih gelap ini, masih belum belum ada tanda-tanda fajar. Nah, ini mulai semburat-semburatnya udah mulai kelihatan ini seluruh. Nah, ini. Jadi memang algoritma itu, expert system itu harus mendeteksi di mana permulaan keluar fajar ini. Itu yang sebetulnya. Inilah fajar ini. Bukan berarti bahwa ini kita menentukan fajarnya di sini, bukan. Tapi pertama kalinya itu ada di mana? Yang tadilah sudah saya ini. Oke. Eh, Sekarang saya tunjukkan edge detection. Inilah yang kemudian sangat dengan apa yang Al-Baqarah 187 anukan itu. Ingat, ini sudah 14, berapa? 7 derajat kalau nggak salah foto pertamanya itu. Dan ini kita. Nah, ini udah semburat-semburat partikel-partikel udara yang sudah terkena sinar matahari. Nah, lihat ini. Ini ufuknya ini. Udah mulai-mulai kelihatan. Semakin jelas lagi ini apa tuh? Oh,
Nah ini gunung ini sudah mulai kelihatan. Gunung. Ini gunung di Bali ya. Karena ini daerahnya di Jemeluk ini. Oke, ini jadi ini ya. Inilah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Oke. Jadi saya tidak tentu saya tidak akan menjelaskan ini semuanya karena banyak sekali. Kalau mau 2000 data ya kan bisa berminggu-minggu ini. Jadi saya punya banyak data. Jadi ini adalah Kiso Nagano. Ya, Nagano di Jepang. Ini berapa? 15,1 derajat itu. Jadi ini lebih tinggi anunya tapi 15,1 derajat. Nah, kemudian ini saya kira tidak usah saya anukan semuanya. Nah, kemudian kami juga punya data di wilayah Arktik ya. Wilayah Arktik ada di Finlandia itu ada Aineri Lake, Sodankila, Usjoki. Kemudian Norway itu ada punya data di Tromso, Nordfjordein dan Trondheim. Ada di Alaska ada Fairbanks, ada di Iceland ada Reykjavik dan Myrdalsjökull. Myrdalsjökull. Nah, nah ini sangat bagus sekali karena di saat winter matahari tidak pernah terbit. Pada saat summer matahari tidak pernah tenggelam di daerah Arktik. Jadi ini saya kira kajian yang sangat bermanfaat bagi para ahli syariah nanti untuk menentukan bagaimana sholat di wilayah Arktik. Saya tidak akan anu. Nah, saya cuma akan satu lagi adalah di Iceland. Iceland ini karena saya punya Reykjavik dan Myrdalsjökull. Nah, Reykjavik itu adalah wilayah yang paling bersih di dunia. Nah, saya akan terus aja ini Iceland itu Reykjavik ya, ini Reykjavik. Reykjavik ini Islandia pada 23 Maret 2023. Ini foto pertamanya seperti ini, foto terakhirnya seperti ini. Dan menurut Wikipedia, it is among the cleanest, greenest, and safest cities in the world. Ya, jadi eh, Reykjavik ini adalah kota yang paling bersih, paling greenness itu paling environmentally environment inilah apa itu friendly lah friendly environmental friendly kemudian paling aman di dunia. Jadi ini ada datanya. Jadi meskipun ada seperti ini tidak akan mempengaruhi kehadiran fajar ini. Karena apa? Karena apa, polusi cahaya seperti ini konstan, tidak berubah. Sedangkan yang ini langit ini kan tadinya gelap menjadi terang kan gitu. Tapi ini konstan, tidak ada, tidak berubah kan gitu. Jadi itu udah sangat mudah sekali secara matematik untuk memfilter supaya ini tidak mempengaruhi kehadiran fajar. Nah ini 11,7 derajat juga hadir kadar fajarnya. Jadi saya punya data banyak. Anda dari Reykjavik lagi ini, Reykjavik lagi. Karena saya sengaja yang tampilkan yang paling ada 9,9 derajat. Ya, oke. Jadi itu anunya. Saya kira saya langsung. eh, apakah laut polusi cahaya itu mempengaruhi kehadiran fajar? Tidak. Kalau mempengaruhi mungkin menghambat dalam fraksi menit, oke lah. Tapi apa? Secara praktis kan tidak akan bermakna apa-apa itu. Nah, jadi artificial light itu sangat tidak mungkin membuat langit itu terang. Tidak mungkin, ya kan? Buktinya kalau ada power cut off, kalau ada apa tuh lampu mati listrik PLN listriknya mati di rumah saya, sementara seluruh Jakarta katakanlah atau seluruh Jawa bahkan terang semua, rumah saya tetap gelap. Karena apa? Karena artificial light yang tadi itu, yang seluruh Jakarta dan seluruh Jawa itu tidak bisa menerangi langit, yang bisa menerangi rumah saya. Gitu. Jadi nggak mungkin itu kemudian. Nah sekarang eh, mendeteksi kehadiran fajar itu adalah dengan mengukur perubahan-perubahan cahaya pada jutaan piksel pada foto itu.
Jadi memang apa tuh tidak tidak akan terpengaruh. Padahal foto yang si artificial light itu lampu-lampu itu konstan kan gitu. Dia konstan tidak akan bertambah terang, tidak akan bertambah gelap. Padahal begitu ada fajar muncul, fajar itu apa? Langit itu akan bertambah terang secara eksponensial. Itu penjelasannya. Artificial light itu konstan, tapi langit itu berubah begitu hadirnya fajar, bahkan secara eksponensial. Jadi sangat mudah sekali secara matematik untuk membedakan itu, ya. Dan perubahannya itu, perubahan kecerlangan langit akibat kehadiran fajar itu mengikuti fungsi eksponensial. Jadi, shus, gitu. Algoritmik lah. Nah, bagaimana sekarang begitu sinar itu terdeteksi oleh bumi, ya, begitu sinar matahari itu terdeteksi oleh bumi, itu akan mengaktifkan jutaan microstream, sungai-sungai kecil dalam satu pohon. Dia mulai bergetar, menyedot nutrisi-nutrisi yang terkandung di tanah itu, disedot, terus naik ke atas sampai ke eh, eh, daun-daun. Terjadilah proses fotosintetis pada sekitar pukul 9, terjadi fotosintesis. Kemudian disebarkan lagi ke atas. Bagaimana mungkin itu bisa dihalangi sampai berpuluh-puluh menit oleh polusi cahaya yang tadi bahkan tidak bisa menerangi rumah saya yang gelap gulita karena ada power cut off itu. Jadi tidak masuk akal lah itu, tidak masuk akal. Kalau bisa cuman beberapa mungkin 1/10 menit, oke lah. Tapi apa anunya untuk tidak bisa memblok itu sampai apa itu, menghambat itu sampai puluhan menit. Nonsens itu menurut saya. Oke. Uh, Terus keduanya, kalau dia polusi cahaya itu bisa menghambat kehadiran fajar, artinya polusi cahaya itu bisa memperpanjang menghilangnya syafaq pada saat isya, kan? Ya kan? Jadi isya itu bisa silang syafaqnya itu hilang pada 25 derajat, 30 derajat mungkin karena ibaratnya eh, kita ketipu kan oleh adanya artificial light itu. Enggak, nyatanya enggak ada itu, tidak ada. Oke. Nah, sekarang polusi cahaya. Oh, maaf. Polusi cahaya, polusi udara. Polusi udara itu ini polusi udara molekul-molekulnya itu ada yang kalau formaldehyde, metan seperti ini, bensin seperti ini, kemudian hydrogen sulfide seperti ini. Itu kan berbeda-beda anunya dan ada di udara itu kan ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana. Nggak bisa diatur ini menghadapnya ke satu arah semua. Nggak bisa lah seperti itu. Jadi ada yang tebal, ada yang tipis kan gitu. Jadi tidak mungkin itu juga kemudian menghambat karena ada kita kelihatannya bisa melihatnya oh itu ada polusi cahaya. Tapi itu sebetulnya ada yang tebal, ada yang tipis kan gitu. Jadi apa kehadiran fajar akan terdeteksi karena langit sudah bertambah terang kan gitu. Itu. Jadi itu saya kira anulah eh, dengan sekarang saya anukan dengan eh, kehadiran fajar dengan moon phase ya, jadi apa fase bulan. Ini saya punya 140 tat fajar, kehadiran fajar, dipnya itu adalah eh, sun depression angle-nya itu tadi itu di bawah ufuknya sekian, 140 data dengan penyinaran bulan. Kalau 100% itu kan berarti purnama ini, purnama. Ini purnama aja ada yang 16 derajat ada yang 10 derajat ada. Ini lihat. Yang ini jadi tidak ada hubungannya ini. Coba lihat, mana ada yang bisa ada hubungan fungsional antara ini adalah iluminasinya. Kalau 0% itu kan berarti gelap gulita ini. Kalau ini 100% itu berarti saat purnama. Ini fajar fajar muncul ada yang 8 minus 18 memang ada yang 10 derajat aja kan gitu. Jadi tidak ada hubungan fungsionalnya ini.
Ini 89 data ISA. Ini 100%-nya saat purnama di sini. Tidak ada hubungannya. Ini di Indonesia dua-duanya. Ini di Yorkshire. Nah, tadi saya ceritakan saya punya data dari Yorkshire itu ada 190-an. Itu dari 442 data ada 199 yang terpapar oleh sinar bulan. Itu ada yang 0% di sini, ada yang 100% purnama di sini. Tidak ada hubungannya. Jadi eh, astronomika, fajar astronomi, fajar nautika, fajar sipil itu tidak ada secara fisik tidak ada, tidak ada. Jadi, fajar global itu adalah muncul pada saat matahari 12,5 derajat di bawah ufuk, kira-kira lah. Saya punya dapat 12,4 derajat, tapi mungkin kalau ada data lain lagi bisa naik lagi itu. Itu memang seperti itu, sifatnya stokastik gitu. Nah, kemudian kalau kita mengacu pada karya apa ya eh, eh, apa tuh ide dari Giovanni Battista Riccioli yang saya akses melalui Gemini pada 14 Februari 2022 tadi, maka seharusnya umat Islam itu menggunakan nautical dawn, fajar nautika yang 12 derajat itu. Jadi di sekitaran itulah, bukan ngambil yang 18 derajat, tidak. Dan itu berlaku global. Jadi kehadiran fajar di Arktik akan memperkaya statistical modeling kita pada untuk penentuan global fajar fajar global ini ini. Kita mempunyai sekarang ini sekitar 200 data twilight di daerah Arktik. Jadi itu anulah akan berguna untuk anu yang akan datang. Nah, sekarang saya mengusulkan pada saat itu bila ada institusi yang mau berkolaborasi dengan kita untuk melakukan penelitian ini lebih jauh, ya oke. Yang percaya masih percaya 18 derajat, yang masih percaya dengan 20 derajat, mari kita sama-sama ambil data bersama-sama, kemudian memproses langsung di lapangan. Kita akan, saya akan dengan sangat senang, saya akan bawa yang saya miliki untuk memprosesnya di lapangan. Ya. Kemudian kita untuk mencari kebenaran, bukan bukan untuk apa itu gengsi-gengsian, gagah-gagahan apa tuh. Enggak. Ini adalah kebenaran. Kita harus anulah, harus kalau kita sholat belum ada sholat subuh tapi fajarnya belum muncul kan apa enggak ngeri kita. Jadi mari kalau yang percaya 18 derajat Muhammadiyah pada ini saya Majlis Tarji 18 derajat kan sekarang. Mari kita buktikan. Nah, pemerintah yang masih menggunakan 20 derajat, mari kita buktikan kan gitu. Mari kita tapi ngambil datanya jangan cuma 1 hari. Saya sarankan sih seminggu lah. Seminggu bersama-sama kita proses. Karena kalau dari seminggu itu bisa kelihatan ada. Tapi kalau 1 kali itu ya anu lah kurang. Nah, sekarang bagaimana algoritma itu penting kepentingannya? Kalau kita akan membangun apa lebih lanjut untuk membangun expert system. Jadi kita tinggal taruh eh, sensor, gitu, misalnya video gitu, terus expert system langsung memproses fajarnya muncul pada jam sekian kan gitu. Ini saya kira expert system atau artificial intelligence bisa kita bangun lebih jauh. Tentu saja saya tidak bisa mampu melakukannya sendirian. Ini memerlukan suatu tim. Jadi kalau tadi pemerintah ataukah organisasi sosial seperti Muhammadiyah akan melakukan itu, mari saya akan uh, bantu dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga. Karena algoritmnya sudah jadi, tinggal me, me, melanjutkan itu menjadi sebuah expert system. Ya. Kita membangun peradaban Muslim. Buku yang sudah kita anukan, terbitkan, ini ada di Amazon.com, Premature Dawn, The Global Twilight Pattern, Premature Dawn in the USA, Premature Dawn in Asia and Australia, dan Premature Dawn in... Ada 4 buku ini, total
halamannya sudah lebih dari 1.700 halaman. Jadi saya sudah membuat anu lah, mudah-mudahan itu jadi referensi yang. Jadi silakan masuk ke Amazon.com, kemudian ketik nama saya Tono Saksono. Diterbitkan buku itu pada 2021, 21, 4 buku itu tersedia di Amazon.com. Total halamannya lebih dari 1.700 halaman. Itu ketika saya menggunakan data hanya 1.000 data. Ya. Sekarang ini saya sudah punya hampir 2.500 data kan gitu. Jadi sebetulnya ini bisa kita bekerja bersama-sama gitu. Mari kita kembangkan ini dan ini adalah satu kekayaan intelektual yang luar biasa yang disumbangkan oleh Indonesia kalau kita bekerja bersama-sama. Bukan saya, untuk umat Islam Indonesia dari kontribusi dari umat Islam Indonesia ya. Saya men-trigger saja ini sudah ada 2.500 data. Mari kita sama-sama kalau memang tertarik untuk bekerja sama. Insya Allah ini akan berguna, bermanfaat untuk pembangunan peradaban umat Islam di dunia. Bukan saja untuk Muslim, tapi ini adalah untuk pengembangan sains dan teknologi. Ya, demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.